Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Amanda. Saya merupakan presentator pertama dari kelompok 5. Nah, kelompok kami ini berbentukan 4 orang termasuk saya, dan kemudian ada rekan tim saya Baidawi, kemudian ada Salsabila Dea Dezani dan Munawwarah. Nah, kelompok 5 atau tim kami ini mengambil sebuah judul penelitian dengan judul Studi Kualitatif Pemberdayaan Masyarakat melalui Penyediaan Mesin Tempel Ban demi meningkatkan kemandirian perekonomian di Desa Payapenaga. Nah, latar belakang dari penelitian kami ini adalah melihat data dari Badan Pusat Statistik Aceh Barat, di mana tingkat angka kemiskinan itu masih menunjukkan angka yang sangat tinggi. Nah, tercatat sekitar 38,79 ribu orang berada pada kemiskinan. Adapun garis kemiskinan di Aceh Barat itu tercatat pada terakhir bulan Maret 2024 berada pada 666.000 per kapita per bulan. Angka tersebut jika dilihat atau dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yaitu 2023 itu menunjukkan adanya peningkatan meski tidak signifikan, namun itu mengalami peningkatan. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Kabupaten Aceh Barat ini perlu atau membutuhkan peran pemerintah atau aksi dari pemerintah setempat untuk dapat menuntaskan masalah kemiskinan. Mengingat bahwa peran pemerintah ini sebagai fasilitator atau penyedia kebijakan untuk mensejahterakan atau meningkatkan kemandirian perekonomian masyarakat setempat. Kebijakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu dapat berbagai macam, seperti penyediaan program, sosialisasi, bahkan program pemberdayaan contohnya. Nah, oleh karenanya pemerintah Desa Payapenaga menyadari bahwa memang penting untuk mendorong bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan hanya menstimulusnya saja, yaitu melalui program penyediaan mesin tempel ban. Pemerintah Desa Payapenaga memiliki harapan besar dari program pemberdayaan ini agar mampu mengatasi rendahnya kemandirian perekonomian masyarakat di Desa Payapenaga, sehingga ini menjadi salah satu stimulus atau pendorong agar nantinya menjadi perekonomian dapat berjalan dengan stabil atau menuju kemandirian perekonomian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami nantinya akan menguliti atau membahas terkait bagaimana efektivitas, efisiensi, dan responsivitas dari penelitian ini. Terus selanjutnya kami akan juga melihat apa yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pengimplementasian program pemberdayaan ini. Adapun manfaat yang dapat kita dapati dari penelitian ini secara teoritis, secara umum kita dapat mendapatkan ilmu pengetahuan terkait bagaimana program pemberdayaan terkait UMKM. Kemudian secara praktis ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak pemerintah Desa Payapenaga untuk bisa menyempurnakan kembali bagaimana program pemberdayaan penyediaan mesin tempel ban ini. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan di materi bab pertama atau pendahuluan. Selanjutnya akan dijelaskan kembali terkait pembahasannya oleh rekan tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dijelaskannya yang namanya pada bagian bab 1 mengenai latar belakang, di sini saya akan mencoba menjelaskan pada bagian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada meliputi beberapa poin. Yang pertama itu ada penelitian terdahulu. Nah, di sini saya meliputi ada beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul kami mengenai pemberdayaan masyarakat. Langsung saja kita masuk kepada penelitian terdahulunya. Yang pertama itu ada mengenai tentang penelitian dilakukan oleh Imam Nur Aziz pada tahun 2024. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat itu dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerajinan tangan
yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di perdesaan. Nah, selanjutnya ada penelitian dari Aulia Rahman pada tahun 2024. Nah, pemberdayaan ini dilakukan dengan adanya gabungan kelompok tani bina bersama di Desa Padang Basar, Kecamatan Amuntai Utara, yang dimana pemberdayaan ini dapat membangun bekerjasama yang solid, meningkatkan komunikasi dan terbukanya terhadap inovasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Nah, selanjutnya ada penelitian dari Liana Dewi pada tahun 2025. Nah, penelitian ini merujuk kepada pemberdayaan masyarakat melalui budidaya tanaman obat herbal dan masyarakat berperan sebagai pekerja. Nah, selanjutnya ada penelitian dari Christine Limbong pada tahun 2021 yang dimana berfokus kepada bagaimana untuk melaksanakan ekonomi kreatif rumah tangga di desa meranti yang dapat mendorong pemberdayaan masyarakat. Nah, dengan adanya pemberdayaan ini dilakukan untuk melaksanakan program ini, didirikannya sebuah kelompok usaha, workshop, serta pelatihan wirausaha seperti membuat pupuk kompos dan menanam kencur. Nah, dengan setelah adanya penanaman atau pemberdayaan ini, hasilnya menunjukkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang kerja ataupun mengurangi pengangguran di daerah itu, dan juga mendorong kreativitas yang didasarkan pada potensi lokal. Selanjutnya ada penelitian dari Siti Rahayu pada tahun 2021. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan memahami pemberdayaan masyarakat di desa melalui pengelolaan BUMDes di desa Sungai Nibung. Nah, serta adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam meningkatkan ekonomi desa dan partisipasi warga. Nah, penelitian ini bertujuan agar BUMDes mampu menjadi pilar kemandirian desa yang dikelola secara inklusif serta berkelanjutan, sehingga dapat memperkuat dan meningkatkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, baiklah, mungkin itu saja penelitian dahulu yang bisa saya paparkan. Di sini kita langsung masuk kepada konsep pemberdayaan masyarakat, yang dimana konsep pemberdayaan masyarakat ini upaya untuk memandirikan masyarakat melalui pengembangan potensi setiap orang dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Nah, dalam konsep ini selalu ada dua kelompok yang saling terkait dalam pemberdayaan masyarakat, yang dimana pihak yang memberdayakan yaitu sebagai masyarakat, sedangkan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Nah, sedangkan menurut Wijaja, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat sehingga masyarakat dapat bersikap mandiri, mewujudkan jati diri mereka, melihat soft skill yang mereka miliki, serta melihat harkat dan martabatnya. Nah, secara optimal mereka bisa bertahan hidup dan berkembang secara mandiri, mau itu di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang agama, serta di bidang budaya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian pemberdayaan. Nah, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan, kemampuan. Nah, upaya untuk meningkatkan martabat dan kualitas hidup masyarakat yang kurang beruntung agar dapat mengatasi kesulitan mereka dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan adalah proses meningkatkan kekuatan masyarakat dengan mendorong dan memanfaatkan potensi yang masyarakat itu miliki. Nah, dengan kata lain, mereka ini dilibatkan agar dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dengan mendorong mereka untuk memanfaatkan potensi mereka untuk berkembang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian masyarakat, yang dimana masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu. Yang pertama itu ada tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan yang kolektif. Masyarakat juga sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, perkiraan, serta ambisi tertentu
yang dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Nah, sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut. Nah, sedangkan menurut Linton, masyarakat adalah sekelompok orang yang bekerja sama dan hidup bersama-sama dalam selang waktu yang cukup lama dan untuk membentuk organisasi yang mengatur setiap anggota-anggota masyarakat tersebut. Organisasi ini memberikan setiap anggota masyarakat kemampuan untuk mengatur diri mereka sendiri maupun kelompok. Nah, mereka juga sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu. Nah, selanjutnya ada pengertian mengenai pemberdayaan masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat? Nah, jadi pemberdayaan masyarakat adalah adanya upaya untuk memandirikan masyarakat melalui pengembangan potensi setiap orang dan sumber daya alam di sekitarnya. Nah, pasti pada pemberdayaan ini ada dua pihak yang dilibatkan. Yang pertama itu ada pihak yang diberdayakan, itu masyarakat. Sedangkan yang memberdayakan yaitu pemerintah kita sendiri. Nah, mungkin itu saja pengertian dari pemberdayaan yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dea Dezani dengan NIM 210590501004. Saya dari kelompok 5 pemberdayaan masyarakat akan memaparkan materi yang telah saya buat dalam hasil kerja kelompok kami. Di sini saya telah membuat materi mengenai kerangka teori. Kerangka teori dalam penelitian ini berlandaskan pada teori utama yang digunakan untuk menganalisis program yang dibutuhkan oleh masyarakat dan rencana pemberdayaan yang dilakukan di Desa Payapenaga, yaitu teori evaluasi program. Teori evaluasi program membahas tentang bagaimana pemerintah dan organisasi publik seharusnya memberikan kebutuhan yang optimal kepada masyarakat. Evaluasi program merupakan proses di mana sistematis untuk mengumpulkan informasi, menganalisis keadaan yang terjadi, dan menganalisis kebutuhan. Oleh karena itu, evaluasi program yang baik dan benar harus mengikuti 3 indikator utama, yaitu yang pertama ada efektivitas, yang kedua ada efisiensi, dan yang ketiga ada responsivitas. Di efektivitas, William Endan menyatakan dalam bukunya menjelaskan bahwasannya efektivitas berkaitan dengan apakah suatu alternatif ini tersebut mencapai tujuan yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal hingga suatu tujuan yang diinginkan tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga ada responsivitas. Dalam hal ini, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat dan implementasi masyarakat dalam mengikuti program ini. Dan berkenaan dengan seberapa jauh suatu program dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan masyarakat. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tahapan metodologi dalam penelitian kami. Nah, tahapan metodologi ini adalah bagaimana cara-cara tim kami atau kelompok kami dapat mengambil data yang kami perlukan. Yang pertama itu metode dan pendekatan penelitian. Kami menggunakan metode dan pendekatan penelitian secara kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hal ini kenapa kami pilih? Karena metode ini bisa mengupas atau menguliti bagaimana fakta-fakta atau fenomena yang tersembunyi sebelumnya. Melalui pendekatan dan metode yang kami pilih ini, nantinya kami akan dapat mendapatkan sebuah data yang kemudian dapat menjawab rumusan masalah yang telah kami gambarkan sebelumnya. Nah, kemudian di lokasi penelitian kami berlokasi di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Merbo, Desa Payapenaga. Nah, kenapa kami memilih lokasi ini? Karena di dalam desa tersebut terdapat program pemberdayaan penyediaan mesin tempel ban. Nah, dalam penelitian kami ini kami menggunakan 2 jenis sumber data. Yang pertama tuh sumber data primer. Nah, sumber data primer ini kami dapati dari narasumbernya langsung atau objek dari penelitian ini. Ada jenis data ini atau sering akrab didengar dengan jenis data asli ya, atau data dari informan langsung.
Kemudian yang kedua ada namanya jenis data sekunder. Itu informasi yang kami dapati dari berbagai informasi di internet, jurnal, artikel, buku, dan lain sebagainya. Data primer dan sekunder ini memang sangat-sangat penting dalam menguliti penelitian ini. Kemudian di metode teknik penentuan informan ini kami menggunakan metode purposive sampling. Ini memilih karakteristik yang paling relevan dengan penelitian kami. Nah, ada 3 narasumber yang kami teliti atau sebagai informan kami. Yang pertama itu kepala desa sebagai salah satu penyedia program pemberdayaan di Desa PA Penaga. Kemudian ada masyarakat yang menerima manfaat dan kemudian masyarakat biasa sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat lokal. Nah, kemudian pengumpulan data kami itu ada 2 jenis. Yang pertama itu wawancara, yaitu kami temukan langsung pada informan kami untuk mendapatkan data yang kami butuhkan. Selanjutnya yang kedua ada dokumentasi. Dan di tahap analisis data kami menggunakan teknik analisis data dari Miles, Mann, Saldana. Nah, dalam analisis data ini ada beberapa tahap yang harus kami ikuti atau kami kan. Yang pertama itu tahap pertama pengumpulan data. Tahap kedua itu ada reduksi data, di mana di sini adalah pemisahan antara data penting atau data yang dianggap kurang penting atau data yang relevan untuk penelitian ini. Dan dilanjutkan pada penyajian data yang dimiliki. Kemudian di tahap terakhir adanya penarikan kesimpulan secara teoristis dari hasil penelitian ini. Demikian yang dapat saya sampaikan di bab metodologi penelitian kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Baiklah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya buat pada bab 4, yaitu hasil dari penelitian yang kami lakukan di Desa PA Penaga. Jadi objeknya itu kantor Geci, dan orang yang kami wawancarai itu adalah kepala Geci dan para penerima bantuan dari program yang diberikan oleh Desa PA Penaga. Nah, jadi hasil penelitian yang telah kami dapatkan dari hasil observasi kami, dari hasil kami turun lapangan adalah bahwa dari pihak Geci, mereka menjelaskan bahwa ketika mereka memberikan bantuan itu harus mereka memilih itu dengan syarat dan kriteria. Jadi tidak bisa sembarangan memberikan bantuan dengan berpilih kasih sebagai saudara atau keluarga, maka diberi bantuan itu tidak bisa. Jadi bantuan yang akan diberikan oleh 3 orang yang memiliki syarat dan kriteria yang diberikan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya Geci juga mengatakan bahwasannya program dari pemerintah itu diberikan melalui Desa PA Penaga dengan mendaftarkan 3 orang. Itu program itu diberikan kepada 3 orang ini tersebut melalui keahlian mereka masing-masing. Nah, jadi yang memiliki keahlian tempel ban itu akan diberikan alat tempel ban keliling beserta becaknya juga, dan mengenai yang pandai, yang ahli dalam menjahit juga diberikan mesin jahit, program bantuan mesin jahit, dan selanjutnya program berupa kedai kelontong. Nah, akan tetapi yang masih berjalan sampai saat ini adalah program yang masih berjalan sampai saat ini adalah program tempel ban. Program itu masih berjalan karena masih membuahkan hasil sampai sekarang ini. Sesuai dengan hasil wawancara kami yang kami lakukan pada Geci Desa PA Penaga, beliau mengatakan bahwasannya program tersebut dikeluarkan pada tahun 2023 dan sudah berjalan sekitar kurang lebih 2 tahun. Akan tetapi pada saat ini program yang masih berjalan adalah 1 program, yaitu program tempel ban. Sebelumnya mereka mengeluarkan 3 program untuk 1 kecamatan, namun sekarang hanya tinggal 1 program saja yang berjalan, yaitu program tempel ban tersebut. Nah, hasil wawancara kami yang kami lakukan pada penerima bantuan, yaitu Bapak Dedi. Bapak Dedi mengatakan bahwasannya bantuan itu sangat bermanfaat bagi beliau. Bahkan itu masih berjalan sampai sekarang karena memberikan hasil dan memberikan buah yang sangat lumayan untuk kehidupan Bapak Dedi tersebut.
Hasilnya juga lumayan untuk kehidupan Bapak Dedi sehari-hari, karena Bapak Dedi sendiri mengatakan bahwa dalam satu hari Bapak Dedi bisa mendapatkan penghasilan senilai Rp70.000, dan itu sangat berkecukupan karena fasilitas yang diberikan oleh program ini itu berupa becak. Jadi Bapak Dedi itu bisa keliling dan bekerja sesuai dengan panggilan. Jadi jika ada yang bocor ban, jika ada yang butuh tempel ban, itu mereka bisa menelpon Bapak Dedi. Oleh karena itu, program ini sangat bermanfaat bagi beliau. Yang sebelumnya beliau pengangguran, lalu diberikan program ini, dan program ini membuahkan hasil untuk keluarganya juga, untuk kehidupan sehari-harinya juga, sehingga program tersebut masih menjadi mata pencarian Bapak Dedi sampai sekarang, yang berkisaran kurang lebih 2 tahun. Karena becak tersebut juga bisa membuat Pak Dedi lebih giat lagi, lebih luas. Dan becak yang diberikan oleh pihak Desa Pepenaga itu dapat memberikan Bapak Dedi itu manfaat yang luar biasa, karena akibat becak itu Bapak Dedi bisa mencari nafkah dengan membawa becaknya berkeliling, sehingga konsumennya itu tidak hanya satu tempat melainkan sesuai dengan panggilannya, karena beliau memiliki becak untuk dapat mendatangi orang yang membutuhkan jasa beliau, seperti itu. Baiklah, saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu tentang program pemberdayaan masyarakat, dan yang kedua ada hambatan dan tantangan dari program pemberdayaan masyarakat. Nah, dari implementasi program pemberdayaan masyarakat kami melihat dari tiga opsi. Yang pertama ada efisiensi, yang kedua ada efektivitas, dan yang ketiga ada responsivitas. Nah, dari segi efisiensi kami melihat dari ketepatan waktu, efisiensi waktu. Dengan adanya mesin tempel ban yang diberikan oleh kepala desa tadi atau desa kepada salah satu masyarakat, maka masyarakat yang menerimanya otomatis akan menjalankan pekerjaannya dengan tepat dan dengan cepat. Dari efisiensi ada menghemat waktu dan biaya. Dengan adanya mesin ini, otomatis pekerja tempel ban ini akan lebih cepat untuk mengerjakan proses penempelan ban, karena dengan mesin yang sudah canggih ini. Dan yang kedua ada meningkatkan produktivitas kerja. Dengan masyarakat akan melihat mana yang lebih cepat dan mana yang lebih efisiensi. Dan poin yang kedua ada efektivitas. Nah, dari mesin tempel ban yang sudah canggih, otomatis kualitasnya akan lebih terjangkau atau lebih baik dari sebelumnya yang memakai alat manual, seperti harus menyiapkan api sebelum menempel ban. Tapi sekarang ini dengan adanya perubahan zaman yang lebih canggih, otomatis mesin tempel ban ini akan lebih cepat menempel ban masyarakat yang sudah bocor. Dari segi responsivitas, pihak bengkel tadi akan cepat merespon permintaan pelanggan dengan cepat dan juga bisa menerima permintaan pelanggan lainnya, karena mesin ini bekerja dengan cepat dibandingkan mesin yang dulunya masih manual. Nah, yang kedua ada mengadaptasi dengan perubahan kebutuhan dan teknologi. Di sini mesin tempel ban dapat membantu masyarakat untuk tetap mengikuti perkembangan zaman, di mana yang dulunya masih memakai mesin tempel ban yang manual, sekarang masyarakat sudah bisa menggunakan mesin tempel ban yang sudah canggih seperti yang disediakan oleh kepala desa kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik, selanjutnya ada hambatan dan tantangan dari program pemberdayaan.
hambatan dan tantangan dari program pemberdayaan ini, yang pertama ada biaya investasi yang tinggi, di mana di desa ini tidak hanya program pemberdayaan mesin tempel ban saja, tetapi ada program-program lain seperti menjahit dan lain-lain. Maka otomatis biaya yang dikeluarkan itu sangat tinggi, tidak hanya berfokus pada tempel ban saja, dan juga kurangnya alat yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak penerima program ini, seperti alat-alat yang tadi seperti oli, ban, dan juga kunci-kunci yang diberikan sangat terbatas. Dan juga hambatan lainnya adalah potensi masyarakat dalam pemanfaatan mesin tadi. Masyarakat belum menyesuaikan diri dengan perubahan zaman seperti disediakannya mesin dan ban yang baru tadi. Otomatis masyarakat penerima tadi belum bisa mengelola atau mengoperasikan mesin tempel ban yang sudah canggih ini dibandingkan mesin yang manual tadi, karena mereka sudah terbiasa dengan mesin yang manual. Hambatan lainnya juga terjadi ketergantungan terhadap mesin yang sudah disediakan tadi. Apabila mesin itu rusak, otomatis masyarakat yang penerima mesin tadi tidak ada lagi pekerjaan, karena mereka sudah bergantungan pada mesin yang canggih tadi. Ini juga merupakan hambatan dan tantangan dari program pemberdayaan masyarakat. Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.